Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini saya akan membawakan kuliah ya dengan mata kuliah AIK 2 atau Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 yang lingkup pembahasannya adalah ibadah, akhlak dan muamalah. Adapun secara garis besarnya mata kuliah AIK 2 ini akan menjelaskan tentang yang pertama terkait dengan definisi ibadah, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian hakikat ibadah, macam-macam ibadah, baik itu ibadah khas atau khusus maupun ibadah am, atau bisa juga kita katakan ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Kemudian fungsi ibadah, hikmah ibadah dan spiritual ibadah dalam konteks kehidupan sosial. Yang kedua adalah masuk kepada pengertian tentang akhlak. Apa arti akhlak secara bahasa dan apa arti akhlak secara istilahan atau istilah. Saya juga akan membahas terkait dengan definisi muamalah. Ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan apa saja sih ruang lingkup kajian muamalah itu? Dan apa contoh-contoh muamalah yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, sebab kita tahu dalam Islam ini kan ada pakem yang mengatakan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini boleh kecuali ada larangan. Nah, begitu kalau konsep muamalah. Kalau ibadah kan sebaliknya, semua tidak boleh sebelum ada perintah. Sedangkan CPL atau capaian-capaian yang ingin dicapai dalam mata kuliah AIK 2 ini ya. Yang pertama adalah saya menginginkan agar mahasiswa memahami apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu. Nah, ternyata ibadah itu luas sekali cakupannya. Ya. Karena seluruh perbuatan ya yang dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan terkait dengan hati berupa niat atau terkait dengan amalan berupa pekerjaan atau terkait dengan ilmu. Nah, jadi ibadah itu luas sekali. Kemudian yang paling penting adalah setelah memahami definisi ibadah, ya dapat mengimplementasikan apa yang dia pelajari dalam kehidupan di masyarakat, baik sebagai individu atau baik sebagai anggota keluarga, baik sebagai seorang mahasiswa atau bahkan baik sebagai seorang warga negara Indonesia. Jadi kalau telah mempelajari AIK ini, maka insya Allah diharapkan mampu menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Juga berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan beragama, serta diantaranya adalah mampu menjadi contoh atau suri teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan belajar AIK ini para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Nrekang juga
mampu memiliki pandangan atau all view ya terkait dengan segala bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat. Jadi dia mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupannya, lalu diaplikasikan di masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Diharapkan supaya setelah mempelajari AIK 2 ini para mahasiswa ya mampu turun ke tengah masyarakat memberikan penjelasan terkait dengan ibadah yang benar, yang tepat menurut ajaran agama Islam. Kita di Muhammadiyah mengenal istilah TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Jadi setelah memahami makna ibadah dengan tuntas, akidah dengan benar, muamalah dengan tepat, maka mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan makna TBC itu, yang takhayul, bid'ah dan khurafat, agar dijauhi dan kembali kepada ajaran yang tepat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah insyaallah. Adapun sumber pustaka atau daftar pustaka daripada atau daftar rujukan daripada mata kuliah AIK 2 ini adalah memang buku-buku yang saya siapkan dan merujuk kepada karya-karya karya-karya otentik ya, dan memang sangat relevan dengan AIK 2 ini. Ini misalnya dan antaranya adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 ya, untuk perguruan tinggi Muhammadiyah ya, sudah disetting ya untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini AIK 2 dan 3 ya. Ada lagi buku dari Prof. Dr. Yunahar Ilyas almarhum ya, Kuliah Akidah Islam ya. Juga masih buku karya beliau ya, Prof. Nahar Ilyas, Kuliah Akhlak ya. Jadi kemudian juga buku yang saya tulis ya, Pendidikan sebagai Ta'dib ya, karena salah satu inti pendidikan adalah mengajarkan anak supaya bisa berakhlak dan beradab ya, dan juga sesuai dengan filosofi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga ada buku Himpunan Putusan Terjih ya, ini edisi ketiga dan cukup lengkap ya, saya jadikan panduan. Juga ada buku saya ya, yang terakhir ini, buku Ilmu Pendidikan Kader Ulama. Dalam buku ini juga saya meramu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ya, yang bersumber daripada ajaran Islam, seperti tadi ibadah, akhlak dan muamalah dalam perspektif agama Islam. Saya masukkan di sini dalam buku ini, dan juga saya jadikan referensi dalam mata kuliah AIK 2 ini atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 ini, yang membahas terkait dengan ibadah, akhlak dan muamalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini insyaallah kita akan belajar mata kuliah AIK 2 atau Al-Islam Kemuhammadiyahan 2, yang ruang lingkup pembahasannya adalah terkait dengan ibadah, akhlak dan muamalah. Tapi sebelum itu saya bertanya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya, masya Allah. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat-sehat walafiat, dan jangan lupa untuk terus berniat selalu berbuat baik, karena niat itu ibadah yang paling ringan dan paling agung pahalanya insyaallah. Ya, kita mulai terkait dengan materi kuliah saya ini, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 2, yang membahas terkait dengan ibadah, akhlak dan muamalah insyaallah ya.
Ya, ini saya punya data ya. Ya, inilah inti pembahasan dalam AIK 2. Ya, ini ibadah, akhlak dan muamalah. Ya, jadi kalau di ranking apa sih yang ibadah yang paling tinggi nilainya? Tentu ibadah yang paling tinggi nilainya adalah akidah. Jadi akidah ini menjadi pembuka pintu seseorang untuk dikatakan seorang muslim atau bukan muslim. Kalau akidahnya sudah berakidah agama Islam atau berakidah Islam, maka sudah dikatakan dia seorang muslim. Jadi kalau dikatakan ibadah apa yang paling agung, ya tentulah akidah atau dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah yang paling tinggi nilainya adalah akidah. Jadi akidahnya harus tepat, yaitu sesuai dengan akidah as-salafus saleh atau orang-orang terdahulu umat ini, yaitu para sahabat Nabi, kemudian pengikut para sahabat disebut tabi'in, pengikut para tabi'in disebut tabi'in, itu disebut dengan as-salafus saleh atau generasi awal umat ini. Kemudian dari akidah ini muncullah istilah syariah, yaitu bagaimana beragama dalam artian secara praktikal seperti sholat, zakat, puasa, haji, nikah, pembagian harta warisan dan seterusnya, itu semua disebut dengan syariah atau jalan dalam beragama atau beragama secara praktikal. Itu syariah. Kemudian ada lagi akhlak. Apa itu akhlak? Nanti akan kita lihat. Jadi akhlak ini menjadi sangat penting sebab akidah dan akhlak ini menjadi satu kesatuan. Misalnya ada sabda Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata baik atau diam. Ini kan akhlak. Jadi orang yang berakhlak itu, anak-anakku sekalian, selalu berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, diam saja. Bahkan Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddisa kullama sami'a. Cukuplah dikatakan orang itu berbohong dengan menceritakan apa yang semua dia dengarkan. Jadi tidak semua yang kita dengarkan, yang kita lihat harus diceritakan yang baik-baik saja, kata Nabi, yaitu falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik atau diam. Nah, itu akhlak itu. Jadi beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah, salah satu variabelnya adalah berkata baik atau diam. Jadi ada korelasi antara akhlak dan akidah. Ada korelasi, tidak bisa dipisahkan. Jadi akhlak itu ya akidah juga, akidah itu akhlak juga. Sebenarnya ibadah ini lebih luas cakupannya ya. Karena ibadah itu kan kalau kita lihat itu pada penjelasan ini, maka ibadah secara bahasa merendahkan diri serta tunduk. Secara istilah ibadah meliputi taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Luas sekali ya. Jadi ibadah itu luas sekali cakupannya ya. Tapi ini ada syaratnya. Apa sih syarat ibadah itu bisa diterima? Ini gampang sekali ya. Pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah. Dan salah satu tuntunan Rasulullah adalah memerintahkan umatnya untuk selalu
berniat baik, karena segala perbuatan dinilai karena niatnya. Akidah secara bahasa adalah mengikat hati. Karena itu akidah merupakan perbuatan hati, yakni kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Secara istilah syariat ya, akidah adalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, serta kepada qadar baik maupun buruk ya. Qadar dan qadar ya, baik maupun buruk. Ada 6 pilar ya, tiang keimanan ya, disebut sebagai pilar akidah ya. Jadi ada korelasi ya antara akhlak, muamalah dan akidah ya. Epistemologi akhlak ya. Secara bahasa akhlak berakar dari kata-kata khalaq, bentuk jamak dari khuluq yang berarti pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Ada korelasi atau hubungan dengan kata khalaqa berarti menciptakan, dan sakar dengan kata khaliq berarti pencipta. Kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan bahwa akhlak mencakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq Allah dan perilaku makhluknya. Harus ada korelasi antara kehendak Allah dan perilaku makhluknya. Itulah kenapa kata-kata akhlak ini bersumber dari kata-kata khalaq dan khaliq. Akhlak bukan hanya mengatur tata aturan antar manusia, tapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan pencipta, bahkan dengan segenap alam semesta. Secara istilah, ini penting ini ya. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi berkata, gak usah membutuhkan pemikiran. Bertindak, gak usah dipikirkan, karena itulah kita aslinya. Gak usah disenting-senting. Apa adanya, itulah akhlak sebenarnya menurut Al-Ghazali. Jadi akhlak adalah kita apa adanya, gak dibuat-buat. Sama akhlaknya ketika di dalam rumah atau di luar rumah, sama saja. Menurut Ibrahim Anis, dia katakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Dengan lahirlah berbagai macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sama tadi dengan Al-Ghazali ya. Jadi akhlak itu yang tertanam dalam jiwa kita. Jiwa itu kan sebenarnya penyatuan antara ruh, nafsu, akal dan hati. Apa itu jiwa? Jiwa itu ada 4 ya. Ruh, nafsu, akal dan hati. Nah, pada keempat tempat ini, disitulah akhlak bersemayam. Kalau dia akhlaknya bagus, berarti dia lebih mengutamakan hati dan akalnya. Tapi kalau dia peranginya buruk, berarti dia lebih mengutamakan nafsunya itu. Kemudian menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Jadi kalau menurut Karim Zaidan ini, akhlak ini lebih kepada yang memberikan pengendalian kepada diri kita. Ya, akhlak yang baik menjadi fondasi dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam bidang muamalah. Muamalah dalam Islam tidak hanya sebatas transaksi bisnis, tetapi juga mencakup semua interaksi sosial yang melibatkan hak dan kewajiban antar individu. Bahwasanya semua perilaku dibolehkan kecuali terdapat larangan dalam agama. Kalau ibadah, ya, semua ibadah dilarang kecuali ada perintahnya. Kalau muamalah, semua makanan boleh dimakan selama tidak ada larangan dari syariat. Ya, boleh dimakan apa saja, tapi kalau ada larangannya, jangan makan bangkai, jangan makan darah, jangan makan racun, jangan, karena mematikan ya, dan seterusnya ya. Jadi begitu konsep muamalah, semua boleh kecuali ada larangan. Kalau ibadah sebaliknya ya, semua tidak boleh kecuali ada perintah. Sosial, bersaksi jujur, jangan manipulasi fakta, amanah, termasuk menikah ternyata ya. Menikah ini masuk dalam kategori akhlak sosial, menunaikan hak berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak, silaturahmi dan seterusnya. Jadi ini dipahami nih ya. Inilah sebenarnya
jalan-jalan kesuksesan dan keberhasilan kita selaku umat manusia. Ini saya coba-coba membuat ramuan ya, dari ibadah, akhlak, muamalah saya internalisasikan dalam bentuk akhlak Pancasilais. Jadi ini salah satu saya punya ijtihad ini ya. Jadi meramu tadi kita punya mata kuliah ini supaya right kaitannya dengan Pancasila. Sebab apa? Sepaham saya semua pembelajaran di Indonesia ini harus akhirnya bermuara pada sesuaikah dengan tujuan Pancasila itu. Jadi tidak boleh ada pendidikan, pembelajaran di bumi Indonesia ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya AIK 2 ini, yaitu ibadah, akhlak dan muamalah, saya coba internalisasikan dalam bentuk akhlak Pancasilais. Kita lihat ya, Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Ada keynote, kata-kata kunci dalam Pancasila itu ternyata sangat-sangat Islami. Apa itu? Beriman, adil, beradab, bersatu, musyawarah, hikmah. Karena ketuhanan Yang Maha Esa, beriman kepada Allah. Iya. Karena hanya agama Islamlah yang Allahnya Esa atau satu ya. Disatukan tadi semua itu ya. Ini pribadi, akhlak hati, lisan sosial disatukan, muncullah ini profil manusia Pancasilais. Begitu ya. Ikhlas, tidak putus asa, amanah, sabar, tidak sampai suka berkorban dan tambah lagi. Semuanya ada 70 lebih saya tulis, tapi cuma 30 saja yang saya sampaikan di sini. Jadi kalau itu semua diamalkan, pure murni orang Indonesia yang Pancasilais sekaligus orang yang beriman, berakhlak mulia, bermuamalah sesuai tuntunan agama Islam ya, dan juga persyarikatan Muhammadiyah ya. Kesimpulan ya, ini penting ini ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap kritis. Ini nanti nih. Setelah kita mempelajari AIK 2 ini, inilah yang kita mau dapatkan ini. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Semoga bermanfaat. Ya, saya harap agar ada feedback ya, ada diskusi sebentar ya terkait dengan apa sih yang kita dapatkan pada materi kuliah kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan mungkin ada yang bertanya. Ya, oke di tengah dulu di tengah. Ya. Bagaimana jika seseorang rajin beribadah tetapi tidak jujur dalam berdagang? Apakah ibadahnya sudah mencerminkan ajaran Islam? Jelaskan. Iya, bagus sekali ini pertanyaannya. Saya tunggu-tunggu ini pertanyaan seperti ini. Orangnya baik, sering mengunjungi orang yang sakit, berbagi sama tetangganya, tetapi curang dalam berdagang. Bagaimana itu? Jadi orang yang seperti ini tidak bisa juga kita katakan ini orang jahat, tidak bisa. Ya, tetapi setidaknya kita bisa membuat 2 klasifikasi. Satu pihak dia baik akhlaknya, tapi pihak yang lain juga kurang baik akhlaknya, bahkan buruk, kan dia menipu. Jadi penilaiannya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tetap memberikan dakwah yang menyentuh hatinya. Wahai saudaraku, ya, kami ini orang baik, rajin bersedekah, menolong orang lain, bersatu rahim, tapi ada hal yang bermasalah, yaitu kita selalu mengurangi timbangan, curang dalam berdagang, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Setelah kita sampaikan, maka
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dengan nasihat kita itu maka dia akan berubah. Mantap, bagus sekali pertanyaannya. Satu lagi tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di sini saya ingin bertanya tentang akhlak di slide ruang lingkup. Nah, ya di situ. Nah, di situ kan dari Pak Dokter bilang sudah terlalu banyak tadi kita bahas tentang akhlak, ibadah dan muamalah kan. Iya, Nah, betul. ada satu yang dari tadi bikin saya bingung. Apa nah, itu? ada itu di bagian akhlak pribadi. Ada di D. Di situ ya. Iya. Bukan di ruang lingkup, Bapak. Ruang lingkup mana? Ini. Iya, masih di ruang lingkup. Nah, itu ada di akhlak hal pribadi, bagian D. ya. Nah, di situ ada akhlak dalam keadaan darurat. Nah, di situ saya bingung bagaimana maksud dari akhlak dalam keadaan darurat. Bisa kita berikan maksud, contoh atau sebagainya supaya saya atau yang lain bisa paham lebih lanjut. Sekian pertanyaan dari saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ini ya, akhlak dalam keadaan darurat. Jadi agama kita itu memang agama yang sempurna ya. Di salah satu tema pembahasan para ulama adalah bagaimana sih bersikap ketika dalam keadaan darurat. Makanya dalam Al-Quran kan dikatakan famaniturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Ini makan babi saja ya, itu dibolehkan selama dia nggak berlebihan ya. Artinya kalau dalam keadaan darurat. Darurat itu memang ada pembahasan khusus dalam agama kita. Oleh karena itu orang itu, anak-anakku sekalian, kadang-kadang baru dilihat wataknya yang asli, akhlaknya yang asli kalau dalam keadaan darurat. Mungkin kalau saya kasih contoh, ada contoh Nabi Ayub alaihissalam. Dia difitnah dalam keadaan sakit, dibuang sama keluarganya, tapi masih terus berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya dia kaya raya. Jadi akhlak dalam keadaan darurat itu bisa memberikan cerminan siapa diri kita sebenarnya. Masya Allah. Cukup ya? Ya, saya kira inilah yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada lagi yang ingin bertanya, belum puas hati terkait dengan penjelasan saya, maka bisa saya dihubungi ya untuk bisa minta penjelasan lebih lanjut. Ya, ini mata kuliah kita kan panjang ya, karena kita sekitar 14 kali pertemuan untuk tatap muka kuliah. Ada sekali ulangan pertengahan atau middle test, dan ada juga final test atau final exam pada penghujung pertemuan atau penghujung semester insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.